Silakan duduk. Shalom semuanya, selamat siang. Oke, lanjut lagi dan langsung aja bicara tentang maintenance perseverance spirit ya. Kita baca bersama-sama ayat panduannya dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Kita baca bersama, jadi ada beberapa ayat, ada yang seperti biasa baca bersama, ada yang saya bantu bacakan sendiri. Yang kali ini baca bersama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya tekankan di sini dua kata, yaitu bertahan dan pencobaan. Next, kita langsung belajar. Pak Roni sedikit sempat singgung di minggu pertama dalam bulan ini. Kata bertahan itu dalam bahasa Yunaninya adalah hupomeno, yang artinya to stay under, yang artinya remain. Bapak Ibu, kalau kita naik pesawat, kita duduk biasanya di depan bangku yang kita dudukin itu ada tulisan remain seated. Yang artinya apa? Tetaplah duduk. Dan biasanya awak kabin selalu menjelaskan ya, kalau ada goncangan, biasanya justru kita harus pasang apa? Sabuk. Bukan kita jalan ke sana kemari, tapi justru dalam goncangan apa yang harus dilakukan? Tetaplah duduk, remain seated, pasang sabuk pengaman, justru kamu aman. Apakah yang terjadi kalau ketika goncangan malah mondar-mandir, malah terjatuh kita. Jadi remain seated. Katakan kiri kananmu dulu sebentar, remain seated. Kita mendengar sebuah kisah di awal Januari tahun 2024 kemarin, di mana ada pesawat JEL, pada waktu dia mendarat, dia itu menabrak pesawat kecil. Alhasil apakah yang terjadi? Sayapnya kebakaran. Pada waktu sayapnya kebakaran, awak kabin itu memberikan instruksi kepada para penumpang bahwa tetaplah duduk. Kencangin dikit boleh. Tetaplah duduk, kemudian akan diatur siapa duluan yang keluar dengan syarat tidak boleh membawa barang bawaannya. Sebab kalau bawa barang bawaannya malah beresiko. Jadi kita jangan bawa barangan kekayaan kita sekarang remain seated. Dan apakah yang terjadi? Saya bayangkan tuh ya, kalau orang Indonesia dalam kondisi sayapnya udah kebakar nih ya. Yang terjadi bukan mati karena kecelakaan pesawat, matinya saling injak-injakan. Tapi berita menyatakan 100% dari penumpangnya selamat. Karena apa? Mereka memperhatikan instruksi untuk tetap duduk sebelum mereka diizinkan untuk berdiri dan berjalan keluar. Jadi kata bertahan itu adalah tetaplah di situ dulu. Gitu ya, nanti Tuhan yang akan menginstruksikan jalan keluarnya. Nah, pencobaan itu peirasmos bahasa aslinya. Boleh kencengin dikit enggak, Pak? Enggak, kalau enggak bisa enggak apa-apa, kalau udah maksimal. Nah, pencobaan peirasmos itu ada dua, yaitu ujian. Ya, ujian itu adalah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita atas seizin Tuhan. Itu ujian, katakan sama-sama ujian. Yang kedua adalah godaan. Kalau godaan itu adalah kita sendiri yang sudah tahu dosa, tapi kita sengaja mencemplungkan diri di dalamnya. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Next, kita belajar ya. Ini yang pertama pengetahuan dulu. Nah, atas seizin Tuhan. Banyak kisah tokoh-tokoh Alkitab yang memang diizinkan Tuhan mengalami tantangan-tantangan. Ayub, Yusuf, Daud, dan lain-lain. Tujuannya apa sih? Agar siap masuk dalam rencana Tuhan justru. Coba bayangkan Yusuf. Dia itu tukang flexing loh Bapak Ibu. Ember deh dia tukang flexing. Dia disayang bapaknya, dia flexing bahwa dia paling disayang. Dia pamer baju-bajunya yang maha indah. Kalau yang model kayak gini nih, kemudian jadi Perdana Menteri, jadi pemimpin, apakah yang terjadi? Digeruduk. Yang terjadi adalah dia pamer-pamer, malah yang terjadi dia arogan Bapak Ibu ya. Justru diizinkan Tuhan. Maka kalau atas seizin Tuhan itu tujuannya untuk membawa pada tujuan Tuhan. Ingat ya, setiap kita pasti ada tujuan. Tapi di tengah jalan menuju ke sana ada hal-hal yang diizinkan supaya nyampe sana. Pada waktu nyampe sana kamu kagak gede kepala. Next kan lagi. Nah, oke kita cerita sebentar.
Dari saudara-saudaranya Yusuf, kakak-kakaknya itu, kita kan tahu semua jahat-jahat semua. Ada satu yang lumayan baik namanya Yehuda. Kemudian semua kakak-kakaknya ini mereka bermufakat nih, yuk kita bunuh dia, kita tipu bapak kita bilang bahwa dia diterkam sama hewan, ini darahnya dicelupin, bajunya dicelupin kepada darah binatang. Yehuda melihat nih, ada sumur kering. Kalau dimasukin sumur kering kagak matilah. Dia punya pikiran, firman Tuhan menjelaskan, nanti pada waktu saudara-saudaranya pergi, aku ambil dia, aku selamatin adikku ini. Kalau atas seizin Tuhan, tidak ada sesuatu yang berjalan kebetulan. Apakah yang terjadi pas Yehuda pergi, kok liwatlah pedagang-pedagang Ismail itu. Bahasa Jawanya paling enak, lah kok dilalah gitu lah Bapak Ibu ya. Kebetulan ini ada Pak Hadi dari Surabaya, dialah yang mengerti arti dilalah gitu ya. Enggak kebetulan gitulah ya. Terus apakah yang terjadi Bapak Ibu, dijualah si Yusuf ini. Nah sudah, akhirnya dia dijual sebagai budak. Next kan kita akan belajar lagi, ini penting. Semua gini, Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau orang mau berniat jahat, mau triki sama kita, mau tendang-tendang sikut-sikut kita, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa mematikan mimpi Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satu orang pun dengan cara apapun Bapak Ibu. Di situ dikatakan saudara-saudara Yusuf bermufakat untuk menghancurkan dia dan mimpi-mimpinya. Tidak ada orang, organisasi, bahkan iblis sekalipun yang bisa mengeluarkan kita dari destiny Tuhan, kecuali kita sendiri. Don't leave the battle when you are tired. Live when you are win. Amin ya. Selama kita ada dalam gelanggang selalu ada penyertaan Tuhan. Ini penting statementnya. Kita tidak dapat mempersingkat waktu pemurnian karena yang punya agenda, punya rencana itu Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Emang bisa SD cuma setahun? Kagak bisa kali, kagak ngerti apa-apa. Nanti pada waktu masuk SMP, pahpoh ditanyain gurunya. On gitu ya. Nah yang bisa dilakukan adalah respon kita justru memperpanjang prosesnya. Contohnya Israel dari 1 tahun menjadi 40 tahun. Saya enggak terlalu cepat ya. Sometimes kalau semangat, dudut ngebut. Kata Pak Hartono Gembala Rokpik, Ci kecepetan Ci, katanya gitu. Oke ya, next kan. Nah, ini baru saya dapat Bapak Ibu. Dan ini keren sekali. Enggak kebetulan, dalam hidup tuh pasti kan enggak ada yang kebetulan. Pak Benny sama Bu Helen. Pilot kita nih, Pak saya di MOI Pak, Bu Nancy ya, Pak Roni pergi. Oh iya kami di MOI, dia di MOI. Lagi nunggulah ceritanya, yuk kesini yuk, ngupi-ngupi gitulah. Ceritalah beliau tentang salah satu istilah pesawat gitu ya. Boleh gak sih Pak maju ke depan sih Pak? Pilot kita yang sendiri jelasin, tapi gini Bapak Ibu, ini penting banget. Ini bagus banget. Pelan-pelan ya kita belajar. Sesungguhnya, baca sama-sama atau duduk situ sebentar Pak. Penderitaan yang pahit, baca sama-sama jangan kehilangan Bapak Ibu, menjadi keselamatan bagiku. Justru apa? Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Justru kalau kamu enggak ngalamin tantangan, jiwamu nyaman-nyaman aja, jiwamu baik-baik saja, kamu akan berpikir untuk apa aku cari Tuhan, aku enggak perlu Tuhan ketika jiwamu baik-baik saja. Itu justru berbahaya Bapak Ibu. Tantangan justru rasul-rasul zaman awal itu adalah apa? Penganiayaan. Justru ketika tantangan kita apa? Kenikmatan, kemakmuran. Justru firman Tuhan berkata penderitaan yang pahit itu menjadi keselamatan. Siapa di sini yang sedang alami? ngalamin semua. Justru engkaulah ya, perhatikan ini penting Bapak Ibu. Engkaulah yang mencegah, ini yang rame-rame ya, di sini tukang berame-rame heboh-heboh ya. Baca. Engkaulah yang mencegah jiwaku
dari lubang kebinasaan. Yang penting kan jiwa kita Bapak Ibu. Binasa loh, binasa. Justru ini keren banget, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab, baca sama-sama, engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanku. Jos, kalau kamu enggak masuk ke sana, Jos, justru jiwamu akan binasa. Itu diizinkan Tuhan. Semua kita Bapak Ibu, kita enggak tahu apa. Nah ternyata ada turbulence yang paling berbahaya. Silakan Pak Beni. Tolong mic lagi satu ya Mea. Oh sudah, ayo silakan Pak Beni. Pak Beni menceritakan satu hal baru tentang turbulence. Ceritakan Pak, bahayanya yang ini dan yang ini. Ada dua. Tengah-tengah Pak, tengah Pak. Shalom. Perkenalkan saya Beni Halim, ya, sopir motor mabur istilahnya. Jadi udah tahu kan bedanya antara pendeta dan pilot? Kalau pendeta itu mendoakan semua jemaat yang ada di ruangan ini. Tapi kalau pilot didoakan sama penumpang. Jadi sedikit saya membicara soal, tadi mau bilang bicara turbulence ya. Turbulence itu ada hubungannya dengan seat belt di pesawat. Ya jadi sedikit pengetahuan aja ya. Kalau kita masuk ke pesawat mau berangkat, duduk, tapi pesawat masih on the ground, yang kita lihat seat beltnya hidup apa mati. Seharusnya hidup kan, tapi kadang-kadang dimatikan. Tahu nggak kenapa? Berarti pesawat itu lagi refueling. Jadi kenapa harus dimatikan? Just in case kalau lagi refueling, catch fire, kita harus evacuate, seatbelt sudah terlepas. Itu aja alasannya. Jadi setelah refueling selesai, seatbelt dihidupkan lagi. Kapan dimatikan lagi setelah take off? Kira-kira 10.000 feet. Kalau cuaca mengizinkan, bagus, dimatikan. Kapan lagi dihidupkan? Kalau ada turbulence atau lagi descent mau mendarat di ketinggian sekitar 10.000 kaki. Baru dihidupkan lagi. Jadi kalau seandainya on cruise atau climbing kita seatbelt dihidupkan, kita boleh expect bahwa si pilot melihat ada turbulence, akan ada turbulence atau cuaca yang tidak bisa dihindarkan. Salah satunya turbulence yang paling ditakutkan oleh pilot adalah CAT, Clear Air Turbulence. Jadi itu tidak bisa dideteksi oleh radar, tiba-tiba itu pesawat bisa goncang keras sekali, jadi otomatis action dari pilot salah satunya adalah seatbelt dihidupkan. Padahal cerah ya Pak ya? Padahal baik-baik aja. Baik-baik aja. Kalau seandainya kita lihat cumulonimbus apa segala, kita bisa hindari dari jauh. Tapi kalau namanya CAT itu tidak bisa didetek, jadi bisa tiba-tiba aja. Kira-kira begitu. Pak, pilot ketika melihat culun, apa Pak istilahnya? Cumulonimbus. Cumulonimbus itu adalah cumulonimbus. Sorry maaf. Apa yang pilot lakukan ketika melihat cumulonimbus? Ya Pak. Jadi kalau ada awan cumulonimbus dalam on track kita, kita akan menghindari, kita ke kiri atau ke kanan tergantung dari anginnya dari kiri atau dari kanan. Perhatikan Bapak Ibu, justru kalau kita melihat ada turbulence, kita hati-hati, kita waspada, kita menghindar. Tapi CAT sama sekali tidak kelihatan. Tidak bisa. Bapak sendiri pernah nggak masuk ke dalam situ? Oh sering. Dan apa yang terjadi? Seatbelt nomor 1 seatbelt kita on kan, kemudian speednya kita masukkan ke speed untuk turbulence speed. Resikonya tinggi ya Pak ya? Resikonya tinggi. Sangat tinggi. Makasih Pak Beni. Makasih. Ya maklum saya bukan pilot, Bapak Ibu tidak ngerti istilah itulah ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, justru bahaya kalau kita dalam kondisi CAT itu tadi nyaman. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan loh bagiku. Karena ketika kamu melihat itu tadilah Bapak Ibu ya, kamu akan lebih berhati-hati Bapak Ibu ya. Engkau lah yang menyegah jiwaku dari lubang kebinasaan, engkau melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Next kan lagi. Nah, keinginan sendiri kemarin yang datang khotbahnya Pak Jonathan Patiasina bagus, dia bilang melawan keinginan. Saya barusan tadi pagi berperang sama diri saya sendiri.
Baca dulu. 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Ini saya sudah pernah kasih ilustrasi ya. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ini kan lagi musimnya Black Friday. Di Amerika nih, diskon 50 plus 20%. Inilah keinginan daging kita. Alhasil apakah yang terjadi? Dompetnya Pak Roni rusak. Beneran, kalau Pak Roni itu kan selalu dia cerita, aku enggak pernah belanja, memang bener dia bukan tukang belanja. Kalau Black Friday beliin ya, jadi ini kan sudah masuk apa diskon-diskonan Black Friday gitu ya. Jadi terus tasnya David juga memang benar-benar sudah rusak. Pergilah Tirsa sama Tevi, pergi ke Kabason. Factory Outlet. Mama nyalain handphone ya, ini dia nih. Yang butuh anak dan suami, yang suruh nonton emaknya. Masuklah toko Tirsa sama Tevi, ini handphonenya lah. Nah itu dia itu, berhenti. Ada tas, nah itu dia. Makanya kita kan pernah belajar saya di sini. Awas, bukannya cuci mata, yang terjadi adalah kuras dompet. Bukannya cuci mata, tapi kuras dompet. Jadi akhirnya Tirsa berhenti. Makanya firman Tuhan berkata, saya ulang ya, saya ajarkan di sini ada beberapa yang baru. Kita tidak tahu berapa lama penciptaan Hawa sampai dia jatuh dalam dosa. Selama dia ada di dalam Taman Eden tersebut, dia sudah bahkan bisa ratusan tahun atau berapa tahun kita nggak tahu. Dia selalu melewati pohon buah pengetahuan baik dan jahat, tapi Hawa tidak pernah tertarik pada pohon itu. Dia selalu melewati, tapi pada satu titik ketika iblis mulai memikat hatinya, firman Tuhan berkata, Hawa bilang, wow sedap ya kelihatan, hauce ini ya. Ketika dia sudah mulai berpikir hauce, Bapak Ibu ketika kita sudah melihat, wah kayaknya ini oke dah. Segera lari Bapak Ibu. Karena kalau enggak, firman Tuhan berkata kamu dipikat, begitu kamu terpikat, kamu akan terseret. Maka saya bilang sama Tirsa, sama Tevi, Mama enggak beli deh Tirsa, stop. Kamu beli buat Papa, beli buat David, go home, pulang. Karena kalau enggak, saya ada excuse buat diri saya sendiri. Jadi alhasil pulanglah mereka, selamatlah saya Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata Pengkhotbah 2 ayat yang ke-10. Ya lihat ya, Salomo. Tidak ada manusia yang lebih berhikmat dari Salomo sebelum dan sesudah. Perhatikan ayat ini. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Siapa yang lebih kaya lagi dari Salomo? Dia bisa punya semuanya. Dikatakan dia punya kebun, dia punya taman, dia punya kolam, dia punya kambing, domba, lembu, sapi, perak, emas, budak, dia punya wanita, dia punya gundik. Dikatakan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, dia semua bisa dapatin keinginannya. Tapi di akhir hidupnya dia pun menulis, dikatakan istri-istrinya itu menyeret dia dari Tuhan. Jadi ingat ya, tadi sudah kita belajar bertahan. Cobaan ada 2, yaitu ujian dan cobaan kita sendiri. Next kan lagi. Sekarang what to do-nya. Ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Saya sudah cukup lama kakak di sini ya. Dan ini terakhir, nanti masuk baru tahun depan. Tapi enggak lama-lama amat kok ya. Nah sekarang tiap orang itu pasti punya gelanggangnya, tantangan hidupnya masing-masing Bapak Ibu. What to do-nya kita baca dulu Ibrani 12 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, baca Bapak Ibu. Ya gini, kalau kita berpikir kok aku susah ya hidupku, kayaknya tantangan hidupku nih paling banyak. Orang lain itu loh kok happy-happy aja, kok oke-oke aja. Kalau kita berpikir kok hidup kita berat, penuh tantangan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, what to do yang pertama gini loh,
begitu kita percaya Tuhan, begitu kita dibaptis, automatically setiap kita tuh sudah ada di dalam race gelanggangnya kita masing-masing. Kita nggak bisa berkata orang sana kok enak ya, dia tajir, dia cucunya sehat-sehat aja, semua pinter, baik-baik aja. Maka kan dikatakan rumput tetangga selalu lebih hijau. Coba pergi ke tetangga beneran. Lihat tuh di sono tuh, rumputnya apakah semuanya hijau? Enggak semua seperti itu kali Bapak Ibu. Pastilah tiap orang itu punya tantangannya masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngomong, ingat ya, yang pertama dalam tantangan, kita tuh jangan melihat orang lain kok enak ya. Orang lain kok happy, aku sendiri yang punya hidup susah. Enggak Bapak Ibu, tiap orang punya tantangannya sendiri-sendiri. Jadi yang pertama ketika kita ngadapin tantangan, jangan fokus kepada orang, jangan bandingkan kepada orang. Kita lihat bahwa penyertaan Tuhan ada pada kita. Yang kedua, langsung yang kedua ya. Nah, sadar ya Bapak Ibu bahwa kalau kita bertahan, kan perseverance itu bukan kekuatan kita sendiri. Nah, mari kita baca dulu ayatnya sama-sama, tapi justru ada hal baru yang saya dapatkan di dalam ayat ini Bapak Ibu. Pastinya Bapak Ibu udah baca ini kan? Kita belajar sama-sama. 1, 2, 3. Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Gini Bapak Ibu. Selama ini saya itu berpikir, pastinya kita berpikir jalan keluar itu kan pasti solusi, pemecahan masalah dari Tuhan. Bahkan sometimes kita berpikir jalan keluar tuh celing gitu kan Bapak Ibu ya, langsung diberikan. Ternyata jalan keluar itu bahasa aslinya adalah ekbasis dalam bahasa Yunani. Yang artinya apa sih? Pemeliharaan. Yang artinya kedua itu apa sih? Pimpinan. Dan yang saya tekankan di sini adalah kemampuan yang diberikan Tuhan untuk bertahan. Jadi jalan keluar di sini bukan selalu langsung solusi, tapi Tuhan memberikan pemeliharaan, Tuhan memberikan kemampuan kita untuk bertahan Bapak Ibu. Saat itu, pernah nggak sih Bapak Ibu ngalamin kalau kita menoleh ke belakang, kok bisa ya aku dulu kuat ya? Lewat juga ya 7 tahun ya. Pak Daud 15 nih. Bapak Ibu yang di sini JRC kan sering dengar cerita Pak Roni pada waktu kerusuhan di Lombok. Saya ceritakan dikit aja, nyempil dikit aja. Di mana TNI sudah disebar ke seluruh pulau karena banyak perusuh. Terus kemudian saya dan anak-anak udah ngungsi duluan ke Bali. Terus kemudian Pak Roni dan beberapa pendeta, orang-orang Kristen, orang-orang Chinese di situ ya, itu mengungsi ke Kompi, Senapan. Terus kemudian suatu malam ada para tentara yang bilang, kita diserbu gitu. Terus para tentara memperlengkapi para laki-laki dengan celurit lah, parang lah, samurai lah, badik lah semuanya. Terus dimana pada waktu itu Pak Arifin telepon Pak Roni, Tuhan akan melatih jari-jarimu untuk bertempur dan tanganmu untuk berperang. Kamu akan beri kekuatan. Terus bahasa roh sama Pak Arifin, hurapa syikirala parapa. Tanpa sadar itu zamannya Sony Ericsson yang pisang dulu Bapak Ibu. Maju sampai paling depan, tiba-tiba tentara bilang bubar, karena mereka sudah bubar semuanya. Pada waktu Pak Roni lihat ke belakang, lah kok pada mereka yang laki-laki bawa senjata di belakang semua tanpa sadar dia paling depan. Terus dia mikir lagi, nih kalau ini maaf bahasa Jawanya ya terjemahkan gini ya, sendiri terjemahkan. Kalau aku suruh baleni zaman dulu, gak wani aku nih, paham Bapak Ibu ya? Kalau aku suruh ngulangin lagi, gak berani Bapak Ibu. Tapi pada waktu itu, kok bisa dapat kekuatan, keberanian, itu ekbasis ini loh Bapak Ibu. Jalan keluar itu, artinya tuh pada waktu itu, kadang-kadang iya Bu kerusuhan mah berapa lama. Kalau Bapak Ibu di sini sulit Bu udah berapa tahun, tapi gini loh Bapak,
Sehari lewat bisa. Sehari lewat bisa. Sehari lewat bisa. Sampai akhirnya kita selesai di masalah itu. Kita noleh lagi. Kok bisa ya aku ya? Alami ya. Nah di tengah-tengah kami ini ada Pak Sun. Ini maaf kata Bapak, saya belajar berkali-kali. Sun Banualas. Bapak Sun ini kemarin ikut acara kita Sprinkles of Love. Beliau menceritakan beliau ini di Rock Pondok Indah Bapak Ibu. Silakan ayo sekeluarga bersaksi. Kesaksiannya luar biasa Bapak Ibu. Tunggu sebentar ya, kasih waktu. Nah. Kasih mic, adakah Mei? Makasih Mei. Makasih Vina. Atara deketan dong sama. Ini Atara. Iya ini Atara. Arela. Iya. Sama enggak Bapak Ibu? Iya. Enggak, saya tanya dulu. Ayo, sama enggak? Kembar. Kembar. Oke, silakan Pak, ceritakan Pak Sun. Shalom. Shalom. Perkenalkan nama saya Sun Banualas, istri saya Betty Imelda. Ini kembar pertama Atara, ini yang kedua Arela. Kembar, mereka puji Tuhan karena kuasa Tuhan mereka kembar lahir 6 bulan setengah. Dengan berat 1,5 dan 1,4. Pulang ke rumah, puji Tuhan beratnya 1,3 kilo. Lahir di rumah sakit Marinir karena alat nggak ada, saya pindahkan ke Bintaro, pendarahan di otak untuk kedua mereka. Adiknya dikasih obat oral sembuh, kakaknya akhirnya hidrosefalus yang kepala besar. Jadi puji Tuhan Atara mengalami mujizat Tuhan, umur 2 minggu dia operasi vivisan, jadi pasang alat di kepala, kepala dibor, pasang pompa, terus Yang ini, selang, Bapak Ibu, Atara. yang ini, selang sampai ke perut permanen sampai saat ini. 2 minggu loh, bayi 2 minggu dioperasi. Dokter bilang selama operasi Atara tidak pernah drop sama sekali kondisinya. Itu benar-benar kuasa Tuhan. Kita ya, kemudian di umur 3 bulan dari mamanya lihat matanya nggak fokus. Kalau kata dokter gara-gara hidrosefalus akhirnya Atara pakai kacamata plus 10. Dokter bilang Atara bisa di maintenance nanti kacamatanya bisa jadi minus umur 2 tahun. Umur 7 bulan mamanya konsul ke dokter sendiri, saat itu saya ada tugas. Dokter bilang, "Ma'am, this is miracle, Atara lepas kacamata." Jadi 7 bulan dia lepas kacamata. Dan Atara ini cuma satu sih, dia yang kami lakukan itu dia yakin perjamuan Pak berdoa, cuman itu aja yang dia selalu bilang dari kecil. Puji Tuhan umur 2022 kemarin Atara operasi lagi kepala karena tekanan dari teman-teman dari sekolah, jadi sempat bikin dia goyang. Selangnya kan umur 2 minggu kan sudah dilebihin, jadi begitu dia badan tinggi segini selangnya sudah sampai segini. Jadi selang itu benar-benar di bawah kulit di sini sampai ke bagian perut. Tujuannya untuk apa Pak? Selang dari kepala ke... Ada cairan yang dari kepala ini memang harus mengalir kata dokter dari kepala ke bawah, ke kurang ngerti saya mungkin istilah kedokteran. Jadi sebenarnya kalau kita yang normal itu akan move jalan sendiri cairan itu. Tapi karena dia ada benturan saat perpindahan di rumah sakit sehingga ada pendarahan, cairan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya kenapa dia harus dipasang PV Shine. Jadi kalau kita tahu anak hidrosefalus yang palanya besar, itu anak itu sudah terjadi kecacatan di dalam kandungan, jadi tidak bisa dioperasi dengan cepat. Makanya ya kepalanya ada yang menyusut sedikit. Kalau Atara ini kan dari lahirnya normal, hanya jadi ini kecacatan yang di luar. Jadi karena proses perpindahan rumah sakit Marinir ke Bintaro tidak menggunakan ambulan yang proper, jadi mereka terkena guncangan sehingga dua-duanya pendarahan otak. Itu adiknya puji Tuhan lancar, yang kakak enggak. Jadi harus dipasang alat ini. Sebenarnya menurut kedokteran yang kami tahu umur 5 tahun dia harus dibongkar lagi. Kenapa? Karena selang itu kan memendek.
Karena waktu dia bayi ya paling cuma segini jaraknya. Jadi 5 tahun dia harus dibongkar. Terakhir umur 15 tahun dia harus bongkar lagi. Kalau laki-laki itu nanti umur sekitar 20 tahun harus dibongkar karena tingginya lebih panjang kan. Nah, puji Tuhan dengan kita berdoa, Tuhan kasih kita mujizat sampai dia kemarin 4 tahun lalu itu tidak dibongkar. Jadi umur 5 tahun lewat tidak dibongkar. Tapi pasti Tuhan punya rencana sendiri. Kebetulan 4 tahun lalu harus dibongkar. Karena memang banyak Atara sendiri banyak tekanan dari teman-temannya dan juga kalau menurut saya pribadi Tuhan ingin kita lebih dekat lagi. Karena belakangan kalau yang kami rasa mungkin doa kami yang kurang atau ada keintiman kami yang kurang. Tuhan ingin memanggil kami recall untuk dekat. Mungkin dengan caranya sendiri. Jadi tahun 2022 dia harus dibongkar lagi. Ternyata yang harus kami alami ini, terutama saya seorang ibu, gak nyangka karena waktu dia udah besar, rasa sakit itu dia udah bisa ngomong. Dia udah bisa bilang sakitnya seperti apa. Atara sempat sampai hilang ingatan. Dia sempat gak inget bapaknya, kembarannya, yang dia inget cuma saya. Karena kami latih dia, lama-lama hilang ingatannya dia. Setelah operasi 2022 ini ya, jadi di rumah sakit seharusnya 3 hari pulang Bu. Tapi dengan kondisi dia seperti itu, 10 hari dia harus keluar. Karena harus ditangani oleh dokter keahlian jiwa. Karena dia meronta-ronta, dia sudah tidak stabil. Puji Tuhan, kami cuma modalnya berdoa Bu. Kami berdoa terus, Tuhan kasih izin dia bisa kembali baik. Puji Tuhan. Seperti itu. Sekarang Atara kelas berapa? Kelas 2 SMA. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, luar biasa. Makasih Atara, makasih Pak Sun, Ibu siapa? Arela. Tuhan berkati. Sebentar saya tanya. Pak, kalau diinget-inget dulu zaman lahiran, lihat Atara, dia sendiri terharu sama Tuhan. Lihat Atara bagaimana dibongkar, kayaknya nyesek banget, sedih banget. Iya Bu, itu luar biasa. Jadi kalau dari kita berdua, ya mujizat Tuhan nyata itu ini mereka salah satunya kita benar-benar. Jadi kalau ngelihat jalanin hidup, kebetulan istri nikah sama saya sudah yatim piatu. Jadi menjalanin dengan bayi yang hanya segini kepalanya pulang, nggak ngerti kita gimana. Tapi ya dengan berserah doa Tuhan pelihara, ini wujud nyata yang seperti saat ini. Kalau dipikir-pikir, ya, nggak setiap mungkin. saat Tuhan itu ada. ekbasis itu ya, Betul. memberi kemampuan. Betul. Kalau noleh lagi ke belakang pada waktu umur 2 minggu dioperasi, kayaknya berat banget ya. Iya, Berat karena luar banget. biasa Ibu. Dia dioperasi dengan bapaknya di rumah sakit, Arela sudah kembali di rumah. Jadi kami nggak bisa ketemu saat itu. Harus bisa. Luar biasa. Tuhan baik. Makasih Pak Sun dan sekeluarga. Makasih. Nah, sebelum lagi dikit ya Bapak Ibu saya tutup. Perhatikan kata next kan dulu. Nah, saya mau butuh ilustrasi Bapak Ibu. Ini penting banget juga. Baca ya. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Mana bisa damai sejahtera ya Pak Sun? Mana bisa damai sejahtera ya Bu ya? Tapi pada waktu jalaninya memang sakit, tapi kok ya ada kekuatan loh tanpa sadar. Perhatikan ayat ini, kita baca sama-sama. Sebab, baca ya jangan kehilangan. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. So kita nggak sendiri. Jadi saya butuh ilustrasi ini Bapak Ibu ya. Bapak yang kurus kering dan bapak yang besar. Siapa ya kira-kira Bapak Ibu ya? Hah? Mana Aci, Fer? Boleh dah Aci. Yang besar siapa Bapak Ibu ya? Hanya satu-satunya di sini. Kemari Aci, bercepatlah. Pak Hadi aja deh Pak Hadi. Aci di bawah. Pak Hadi di atas. Ini ya turunin aja.
Turunin dulu. Kasihan Mei. Sebentar Bapak Ibu ya, lihatlah gambar ini. Sekarang cobalah Pak Aji angkat ini Pak Aji. Dengan posisi angkat besi gitu. Loh, angkat besi. Kok banyak polanya atau satu ini? Berat gak Pak Aji? Kayaknya berat deh. Nah, firman Tuhan berkata, pada waktu kamu menjalaninya, kamu damai sejahtera karena bukan kamu, tapi Allah yang melakukan. Pak Hadi bantu angkat Pak. Pak Hadi jadi Tuhannya. Pak Aji. Perhatikan gambar ini Pak. Angkat berat. Loh bukan Pak Aji, ini ditidurin Pak Aji. Nah, ini jadi angkat. Nah, begitu dia. Pak Aji angkat. Nah. Loh, jangan duduk toh Pak. Angkat Pak Aji, angkat. Bapak dari Tuhan yang ngana. Bapak yang angkat. Beratnya bertumpu di Pak Hadi. Paham Bapak Ibu ya? Sebentar, tahan 3 menit bisa Pak? Mundur. Back. Kata jalan keluar itu artinya ekbasis itu selama Pak Aji jalaninya, Pak Aji tidak sendiri. Tapi karena ada Tuhan memelihara, Tuhan yang beri kemampuan. Next kan. Maka di sana dikatakan engkau yang menyediakan damai sejahtera. Di situ dikatakan, baca Bapak Ibu yang kuat, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya bagi kita. Berarti bukan lepas tangan, kita menanggung. Tapi ada damai sejahtera karena apa? Tuhan, termasuk ketika Pak Sun ngalami itu. Susah Pak ya, setiap kita Bapak Ibu siang hari ini, ketika kita ngalamin masalah, ketika kita sudah berpikir gak mampu, kita gak sendiri Bapak Ibu, ekbasis. Makasih Bapak, kembalikanlah. Next kan. Makasih Pak Edi, datang ke Jakarta dikasih tugas ya. Kamu kuat menghadapi Vera, kamu kuat. Batin tapi Pak Aji ya, batin ya. Nah yang terakhir ketiga itu bicara apa? Pengharapan. Jadi ingat yang pertama Bapak Ibu bahwa setiap orang punya tantangannya sendiri. Jangan iri dengan bagian orang. Yang kedua bahwa apa kita tidak sendiri. Yang ketiga itu pengharapan. Pengharapan saya tidak akan lama di sini karena Pak Roni sering ulang-ulang. Yuk kita baca dahulu Bapak Ibu ayatnya dalam Roma 15 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Allah sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Pelan-pelan. Saya jelasin dulu. Semoga Allah, tunggu dulu. Sumber pengharapan kita tuh siapa sih? Tuhan. Kadang kalau kita ngarep sendiri, kita bisa capek loh. Karena apa? Kok pengharapanku enggak terwujud-wujud ya? Bener enggak? Bapak 17 tahun ya Atara ya? Sometimes di tengah jalan pikir pengharapanku tuh sampai kapan terwujud. Tapi kita bisa capek. Masalahnya sumber pengharapan kita tuh bukan kita. Nanti kita belajar apa sih pengharapan itu ya. Sumber pengharapan itu kita Tuhan. Dan akhirnya karena dia sumber pengharapan itu dia memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Nah selanjutnya kita baca. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah dalam pengharapan. Pengharapan bisa capek ya. Kok yang diharapin tidak kunjung kelihatan, tidak kunjung datang. Itu pengharapan bisa capek. Tapi kalau Roh Kudus di dalam kita, firman Tuhan berkata, Roh Kudus itulah yang membuat kita berlimpah kembali dengan harapan. Harapan itu Pak Roni sudah jelaskan, tali yang menghubungkan masa depan. Bukan sekedar optimisme kosong. Next kan. Apa sih? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pastinya Pak Sun berharap kedua putrinya Bapak masa depannya gilang gemilang, mencapai pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang bagus, menikah dapat suami takut Tuhan. Semua kita punya pengharapan. Firman Tuhan berkata, pengharapanmu itu ada. Roh Kudus membuat kita melimpah dengan harapan. Ingat loh ya, bukan kita sendiri, Roh Kudus. Dan harapanmu itu tidak akan hilang. Next saya tutup.
Habis kok Bapak Ibu, waspadalah, waspadalah. Ingat, orang Israel itu mati bukan karena tantangannya. Orang Israel mati bukan karena segala pencobaannya. Orang Israel mati gara-gara responnya salah. Gara-gara apa? Dia ngoceh, dia ngomel. Yuk kita baca. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi mereka bukan mati karena tantangannya itu, mereka mati karena apa? Mereka bersungut-sungut, Tuhan murka. Semuanya ini menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita di zaman now. Next, lagi 2 halaman lagi, cepet aja. Nah, contoh sungut-sungut apa? Percuma aku ibadah, bayar perpuluhan melayani. Nih firman Tuhan berkata, kamu kurang ajar loh. Karena apa? Komplain terus, komplain terus. Next kan lagi karena kita bicara tentang perseverance itu ada waktu tunggu. Next kan lagi, dikit ya. Nah saya tutup dengan ini loh Bapak Ibu. The greatest attack, ini Inggris Jawa ya, maklum ya. The greatest attack against you comes at the very end of your. Tevi bilang mah dessert mah, bukan dessert loh ya mah ya. Karena Inggris Jawa nih loh. Jadi sometimes Tevi sudah protes. Ini udah betul enggak tulisannya? Sudah lama bahasa Indonesia lah. Mama enggak bisa bahasa Inggris, jangan sok bahasa Inggris. Kan supaya gaya-gaya dikit ya Pak Ervi ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu ya. Justru ketika kita di titik kita mau menyerah. Aku enggak kuat, udah begitu lama, udah enggak bisa. Tapi yang kita perlu belajar dari firman Tuhan Bapak Ibu justru tinggal selangkah lagi Bapak Ibu. Contohnya apa? Daud itu ketika istri-istrinya diculik di Siklak. Bahkan mereka semua berencana melempar Daud dengan batu. Mereka semua kecewa sama Tuhan, mereka kecewa sama Daud. Tapi firman Tuhan berkata Daud menguatkan percayanya. Dan setelah semuanya dikembalikan, dia diurapi jadi raja. Jadi kalau siang ini Bapak Ibu berpikir sudah di titik mentok. Lagi dikit Bapak Ibu, lagi dikit. Udah ya selesai saya khotbah. Tapi gini, kok saya dapat ayat sih? Saya percaya ini buat semua Bapak Ibu di JRC ini semua. Next kan, saya enggak tahu siapakah itu, tapi saya dapat ini. Ini halaman terakhir. Siapa yang lagi, aduh ekonomi susah. Aduh, ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kemarin Pak Jokowi bicara di Singapura kan, di Bloomberg kan. Dan mengatakan semua global ekonomi tidak baik-baik aja. Tapi kita punya harapan. Dan ayat ini saya dapat di ending-endingnya hari-hari ini. Jadi saya percaya ini buat Bapak Ibu. Baca sama-sama. Dan walaupun Tuhan beri kamu roti dan air serba sedikit. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat. Siapa sekarang yang merasa roti, air, mepet, seret, serba sedikit. Baca yuk ayat selanjutnya. Yang keras Bapak Ibu ini terakhir. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Saya sih nggak tahu tuh, tapi saya dapat ini. Tuhan ada kata baru. Ya mungkin tidak semua di sini, tapi mungkin ada beberapa orang yang mungkin ayat ini buat Bapak Ibu. Ada hal baru yang mungkin lakukan sesuatu terobosan baru dalam bisnismu, pekerjaanmu, atau peluang-peluang apa. Saya nggak tahu Bapak Ibu, saat ini kita mungkin serba sedikit, air roti kita serba sedikit. Tapi firman Tuhan berkata ini, kayak kamu taburkan, Tuhan akan memberi hujan bagi benih baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari, lanjut habiskan, sayang banget nih, keren banget. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Harapanmu tidak akan pernah mengecewakan Bapak Ibu. Yuk kita berdoa.